Ini adalah sebuah kisah dari Dehradun, Uttarakhand, tanggal 13 Juni 2023. Pada hari itu, polisi menerima sebuah panggilan telepon. Seorang pria memberitahu bahwa ada bau busuk yang sangat menyengat, berasal dari sebuah rumah di dekat tempat tinggalnya. Dan bau itu tidak kunjung hilang. Ia mengatakan bahwa beberapa warga bahkan sudah mendekati rumah tersebut untuk memeriksanya. Namun begitu sampai di depan rumah, mereka melihat rumah itu terkunci rapat. Meski begitu, bau busuk yang sangat kuat terus keluar dari dalam rumah dan membuat warga sekitar merasa terganggu. Pria itu juga mengatakan kepada polisi bahwa mereka sempat mengetuk pintu rumah tersebut karena berpikir mungkin ada seseorang di dalam yang tanpa sengaja terkunci dari luar. Saat mereka mengetuk pintu, terdengar dengan jelas suara seorang bayi menangis keras dari dalam rumah. Mereka kembali mengetuk, bahkan menggedor pintu itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang membuka. Hanya ada suara tangisan bayi yang terus terdengar. Tidak ada suara lain dari dalam rumah. Tidak ada yang meminta tolong ataupun berkata bahwa mereka terjebak di dalam. Setelah mendengar cerita itu, polisi akhirnya tiba di lokasi pada sore harinya. Tempat asal bau busuk tersebut dilaporkan. Saat polisi datang, banyak warga sekitar sudah berkumpul di sana. Rumah yang mengeluarkan bau menyengat itu ternyata milik seorang pemilik rumah yang juga berada di lokasi bersama polisi. Ia mengaku tinggal di lantai dasar rumah tersebut, sementara lantai atas disewakan kepada orang lain. Polisi segera mulai memeriksa keadaan. Karena rumah dalam keadaan terkunci, polisi masuk ke dalam bangunan dan naik ke lantai 1. Di sana, mereka melihat pintu utama terkunci dari luar, sementara ada 2 lapis pintu. Pintu kedua terkunci dari dalam. Polisi pun mulai mencari cara untuk masuk. Salah satu pintu memiliki bagian atas berupa kawat jaring dan bagian bawah berupa pintu kayu solid. Polisi memotong bagian jaring tersebut, lalu berhasil menjangkau pintu bagian dalam dan akhirnya masuk ke rumah. Namun begitu mereka masuk ke kamar tidur, pemandangan di dalam langsung mengejutkan semua orang. Tepat di depan mata mereka, tergeletak 2 mayat. Salah satunya tampak seperti tubuh seorang wanita dan satunya lagi tubuh seorang pria. Dari kondisi keduanya, terlihat jelas bahwa mereka sudah meninggal cukup lama. Serangga sudah merayapi tubuh mereka. Darah mereka telah mengering dan kondisi jasad mereka sangat mengenaskan karena sudah membusuk parah. Namun bagian yang paling menyakitkan sekaligus mengerikan adalah tepat di samping kedua mayat itu terdapat seorang bayi kecil. Saat polisi memeriksa bayi tersebut, mereka menyadari bahwa bayi itu masih hidup. Dari ukurannya, bayi itu tampak baru lahir sekitar seminggu sebelumnya. Tubuhnya sangat kecil, kondisinya sangat kritis, tetapi ia masih bernafas. Polisi menduga bayi itu adalah anak dari pasangan yang tergeletak tidak bernyawa di sana. Tanpa membuang waktu, polisi segera mengangkat bayi tersebut dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, polisi memanggil tim forensik untuk mengevakuasi jasad pria dan wanita tersebut, serta mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian. Pemilik rumah mengatakan bahwa lantai atas disewakan kepada seorang wanita bernama Anam dan seorang pria bernama Kasif. Menariknya, di waktu yang hampir bersamaan ketika polisi menerima laporan soal bau busuk itu, seorang wanita lain datang ke kantor polisi untuk melaporkan suaminya hilang. Wanita itu mengatakan bahwa suaminya sudah tidak menjawab telepon sejak tanggal 10 Juni dan ia juga tidak bisa menemukannya. Pada tanggal 12 Juni, ponsel suaminya bahkan sudah tidak aktif. Karena itulah pada tanggal 13 Juni, ia datang ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Wanita tersebut menjelaskan bahwa ia berasal dari daerah lain dan tinggal di tempat berbeda, sementara suaminya bekerja di Dehradun. Itulah sebabnya ia datang ke sana untuk mencari dan menemui suaminya. Polisi menerima laporannya, tetapi saat itu mereka belum terlalu memperhatikannya. Setelah itu, polisi mulai menggeledah rumah secara menyeluruh. Mereka sempat berpikir bahwa mungkin ada seseorang yang masuk ke rumah dan membunuh pasangan tersebut. Namun mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya pembobolan.
Tidak ada bukti bahwa seseorang masuk secara paksa ke dalam rumah, dan tidak ada petunjuk bahwa seseorang datang, membunuh mereka, lalu pergi begitu saja. Namun polisi mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Salah satu pintu terkunci dari luar, sedangkan pintu lainnya terkunci dari dalam. Biasanya, jika sebuah rumah memiliki 2 pintu dan hanya satu yang digunakan, pintu lainnya akan dikunci dari dalam, bukan dari luar. Hal itu menjadi pertanyaan besar bagi polisi. Mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Polisi juga melihat bahwa kondisi rumah sangat berantakan dan darah tersebar di banyak tempat. Awalnya ada dugaan bahwa pasangan itu mungkin bunuh diri. Namun setelah melihat kondisi tubuh mereka, polisi mulai meragukannya. Dari kondisi jasad mereka, terlihat seolah keduanya dibunuh dengan sangat brutal dan tanpa belas kasihan. Polisi juga menemukan sebilah pisau di dekat tubuh mereka yang penuh berlumuran darah. Mereka menduga pisau itu kemungkinan adalah senjata pembunuhan. Polisi pun mulai bertanya-tanya apakah keduanya saling membunuh. Di sisi lain, jika memang ada orang luar yang masuk ke rumah itu, seharusnya tetangga melihat seseorang datang atau pergi, terutama pada malam hari atau di waktu yang mencurigakan. Dan mengapa tidak satupun tetangga mendengar suara teriakan atau minta tolong? Banyak pertanyaan yang terus muncul di benak polisi. Mereka kembali memanggil pemilik rumah untuk mencari tahu lebih banyak tentang Kashif dan Anam. Pemilik rumah mengatakan bahwa pasangan itu baru pindah ke sana sekitar 4 bulan sebelum kejadian. Ia juga menjelaskan bahwa saat Anam datang untuk tinggal sebagai penyewa, dirinya sudah dalam keadaan hamil. Anam melahirkan bayinya pada tanggal 9 Juni dan mereka pulang ke rumah pada tanggal 10 Juni. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang melihat mereka lagi dan keduanya tidak pernah keluar rumah. Sementara itu, polisi mulai mencari anggota keluarga Kashif dan Anam sambil menyelidiki latar belakang mereka. Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa Kashif bukan berasal dari Dehradun. Ia berasal dari daerah lain. Kashif juga sebelumnya sudah pernah menikah. Nama istri pertamanya adalah Nusrat, sedangkan Anam adalah istri keduanya. Kashif dan Nusrat, istri pertamanya, juga memiliki seorang anak laki-laki. Polisi segera pergi ke rumah orang tua Kashif, tempat Nusrat berada saat itu. Dalam pemeriksaan, Nusrat mengatakan bahwa dirinya memang tahu Kashif telah menikah lagi. Namun meski begitu, hubungan mereka tetap baik. Ia masih sering berbicara dengan Kashif melalui telepon, dan komunikasi mereka berlangsung dengan sopan serta akrab. Nusrat mengatakan bahwa dirinya sempat datang ke kantor polisi di Dehradun dan membuat laporan orang hilang. Polisi lalu menyadari sesuatu. Mereka kembali memeriksa apakah benar ada seorang wanita bernama Nusrat yang datang melaporkan suaminya hilang dan tidak bisa dihubungi. Dan ternyata benar. Pada tanggal 13 Juni, di hari yang sama ketika polisi menerima laporan tentang bau busuk dari rumah tersebut, wanita yang datang membuat laporan orang hilang itu ternyata adalah Nusrat sendiri. Setelah itu, polisi mengecek riwayat panggilan Nusrat dan menemukan bahwa semua pernyataannya memang benar. Nusrat sendiri juga mengatakan kepada polisi bahwa ia tidak punya alasan untuk membunuh Kashif. Ia mengaku tidak memiliki permusuhan pribadi dengannya. Ia sudah mengetahui tentang pernikahan kedua Kashif dan tidak memiliki masalah besar dengan hal itu. Kashif masih menanggung biaya hidupnya dan anak mereka. Ia tetap peduli pada Nusrat dan anaknya, sama seperti ia peduli pada istri keduanya. Sementara polisi berbicara dengan keluarga Kashif, mereka juga mulai menginterogasi para tetangga dan warga sekitar. Polisi mulai menyelidiki apakah Kashif memiliki musuh atau perselisihan dengan seseorang. Dari sana, polisi mengetahui bahwa Kashif memiliki banyak hutang, sesuatu yang sering membuatnya stres dan tertekan. Polisi menduga mungkin Kashif telah membunuh istrinya terlebih dahulu karena tertekan masalah hutang, lalu mengakhiri hidupnya. Namun mereka juga mempertimbangkan kemungkinan lain. Jika Kashif tidak bunuh diri, mungkin orang-orang yang meminjamkan uang kepadanya telah membunuh mereka berdua. Tetapi lagi-lagi teori itu terasa janggal. Jika para pemberi pinjaman membunuh Kashif dan istrinya,
maka mereka juga akan kehilangan harapan untuk mendapatkan uang mereka kembali. Semua teori mereka masih menemui jalan buntu. Ketika hasil otopsi keluar, polisi benar-benar terkejut. Laporan itu menunjukkan bahwa keduanya diserang berkali-kali menggunakan senjata yang sangat tajam. Tubuh mereka dipenuhi luka tusukan yang dalam. Bahkan organ-organ dalam mereka mengalami kerusakan parah dengan bekas sayatan yang jelas. Pada titik itu, polisi memastikan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Mereka lalu mulai memeriksa riwayat panggilan Kashif dan Anam untuk mencari petunjuk lain. Namun lagi-lagi tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Tidak ada panggilan aneh, tidak ada ancaman, dan tidak ada nomor asing. Semua panggilan berasal dari orang-orang yang mereka kenal, keluarga, atau orang yang biasa berhubungan dengan mereka. Di tengah penyelidikan yang terus berlangsung, polisi menerima telepon dari rumah sakit. Mereka diberitahu bahwa bayi pasangan itu berhasil bertahan hidup dan mulai pulih sedikit demi sedikit. Kemudian, polisi memutuskan untuk memeriksa seluruh rekaman CCTV di sekitar rumah. Memang tidak ada kamera tepat di depan rumah mereka, tetapi ada satu kamera di jalan utama tidak jauh dari sana. Mereka mulai memeriksa rekaman CCTV sejak tanggal 10, 11, dan 12 Juni. Rekaman pagi, siang, sore, hingga malam diperiksa satu persatu. Namun mereka tidak menemukan sosok mencurigakan. Lalu polisi mulai memeriksa rekaman pagi hari tanggal 13 Juni. Disitulah mereka melihat sebuah mobil datang, dan hal itu langsung menimbulkan kecurigaan. Mobil tersebut terlihat menuju ke arah rumah Kashif dan Anam, berhenti di sana untuk beberapa saat, lalu kembali lagi ke jalan utama. Polisi segera mencatat model dan warna mobil tersebut. Mereka kemudian mulai menanyai warga sekitar rumah Kashif dan Anam. Polisi bertanya apakah ada tamu yang datang hari itu atau apakah ada seseorang yang mereka kenal memiliki mobil dengan warna dan merek seperti itu. Namun semua orang menyangkal. Mereka mengatakan tidak ada orang dengan mobil seperti itu yang datang ke rumah pasangan tersebut, dan tidak ada warga sekitar yang menerima tamu dengan kendaraan itu. Polisi akhirnya berhasil mendapatkan nomor plat mobil tersebut dengan jelas. Dari situlah mereka mendapatkan identitas pemilik kendaraan. Nama pemilik mobil tersebut adalah Ashwat, lengkap dengan alamatnya. Polisi lalu bertanya kepada keluarga Kashif apakah mereka mengenal seseorang bernama Ashwat. Keluarga Kashif menjawab bahwa Ashwat adalah teman putra mereka. Polisi pun segera mendatangi rumah Ashwat. Ashwat mengatakan bahwa mobil tersebut sebenarnya tidak sedang dipakainya. Mobil itu dipinjam oleh temannya. Ia mengatakan bahwa nama temannya adalah Syabas. Ashwat menjelaskan bahwa Syabas adalah kakak laki-laki Anam. Polisi kemudian memeriksa ponsel Anam dan menemukan sebuah video. Dalam video tersebut, Anam sambil menangis mengatakan bahwa kakaknya ingin membunuh dirinya dan Kashif, dan bahwa Syabas tidak akan berhenti sampai berhasil membunuh mereka. Setelah melihat video itu, polisi mulai memusatkan penyelidikan kepada Syabas. Mereka memeriksa riwayat panggilannya dan menemukan bahwa Syabas mematikan ponselnya pada malam tanggal 10 Juni dan baru menyalakannya kembali keesokan harinya tanggal 11 Juni. Ketika polisi memeriksa lokasi ponselnya pada tanggal 13 Juni, mereka menemukan bahwa posisi ponselnya berada di dekat rumah Kashif dan Anam. Bahkan pada tanggal 10 Juni, tepat sebelum ponselnya dimatikan, lokasi terakhirnya menunjukkan bahwa ia berada di rumah Anam. Dan saat ponselnya aktif kembali, lokasinya sudah berada di tempat lain. Polisi segera menangkap Syabas dan mulai menginterogasinya. Awalnya Syabas membantah semuanya. Ia terus mengatakan bahwa dirinya tidak punya alasan untuk membunuh Kashif dan Anam. Namun semua bukti mengarah kepadanya. Rekaman CCTV menunjukkan mobil yang ia bawa ke dekat rumah Anam. Lokasi ponselnya sebelum dan sesudah dimatikan juga cocok dengan area rumah tersebut. Bukti video di ponsel Anam juga ditunjukkan kepadanya. Dan akhirnya, Syabas pun mengaku. Ia mengakui bahwa dirinya telah membunuh Kashif dan Anam. Ia juga mengaku bahwa bayi mereka lahir pada tanggal 9 Juni.
dan pada tanggal 10 Juni, ia membunuh keduanya. Terungkap bahwa Kashif dan Shahbaz sebenarnya berasal dari desa yang sama dan dulu pernah berteman. Pada tanggal 7 Juni, Kashif mengundang Shahbaz datang ke Dehradun dengan alasan ingin mengajaknya berkeliling kota. Shahbaz datang ke sana, namun sebenarnya selama 1 tahun terakhir, ia sudah merencanakan untuk membunuh Kashif. Pada tanggal 7 Juni, mereka sempat berjalan-jalan bersama sebelum akhirnya pulang ke rumah. Shahbaz kemudian tinggal di rumah adiknya, Anam, hingga tanggal 10 Juni. Selama berada di sana, ia terus memikirkan kapan dan bagaimana cara membunuh Kashif. Pada malam tanggal 10 Juni, Shahbaz berada di rumah bersama Anam dan Kashif. Pasangan itu baru saja pulang dari rumah sakit setelah sehari sebelumnya, tanggal 9 Juni, Anam melahirkan seorang bayi laki-laki. Mereka pulang ke rumah bersama bayi yang baru lahir itu. Karena sangat lelah, Anam dan Kashif tidur lebih awal malam itu. Larut malam, Shahbaz bangun dari tidurnya. Ia pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau tajam. Lalu ia masuk ke kamar tempat Kashif dan Anam sedang tidur. Begitu masuk ke kamar, Shahbaz langsung menyerang Kashif dan menusuk lehernya. Kashif berusaha mati-matian melawan, tetapi Shahbaz akhirnya berhasil membunuhnya. Semua itu disaksikan langsung oleh Anam. Setelah itu, Shahbaz menyerang Anam juga. Ia membunuh keduanya dengan brutal. Anam dan Kashif sempat melawan, dan selama perkelahian terjadi, tubuh mereka jatuh dari atas tempat tidur ke lantai. Di sanalah keduanya akhirnya tergeletak tak bernyawa. Namun Shahbaz tidak membunuh bayi mereka. Ia berpikir bayi yang baru berusia 1 hari itu akan mati sendiri karena kelaparan. Setelah melakukan semuanya, Shahbaz membersihkan dirinya, mengunci rumah dari luar, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Pada tanggal 13 Juni, Shahbaz kembali membawa mobil karena ia berencana memindahkan jasad mereka dan membuangnya ke tempat lain. Namun ketika ia membuka pintu dan masuk ke dalam kamar, ia langsung ketakutan melihat keadaan di sana. Pemandangan itu sangat mengerikan. Darah memenuhi ruangan dan bau busuk yang sangat menyengat sudah menyebar ke seluruh rumah. Bau itu begitu kuat hingga Shahbaz sadar ia tidak mungkin membawa jasad mereka menggunakan mobil. Jika jasad itu dimasukkan ke mobil, baunya pasti akan membuat orang lain curiga. Sementara itu, bayi mereka masih berada di atas tempat tidur dalam kondisi yang sama. Setelah pengakuan itu, pertanyaannya adalah, mengapa Shahbaz tega membunuh adik kandungnya sendiri yang baru melahirkan 1 hari sebelumnya? Apa yang sebenarnya dilakukan Kashif dan Anam hingga Shahbaz membunuh mereka berdua? Semuanya berawal dari tahun 2022. Kashif dan Shahbaz dulunya adalah teman dekat. Kashif sering datang ke rumah Shahbaz. Namun saat itu, Kashif sebenarnya sudah menikah dengan Nusrat dan mereka juga memiliki seorang anak laki-laki. Setiap kali Kashif datang, Anam selalu ada di rumah. Saat itu usia Anam baru 23 tahun. Shahbaz memiliki banyak impian untuk adiknya. Ia ingin Anam menikah dengan pria baik dari keluarga yang baik pula. Namun kemudian Shahbaz berada di penjara karena dituduh melarikan seorang gadis dan sebuah kasus hukum diajukan terhadapnya. Bahkan setelah Shahbaz di penjara, Kashif tetap sering datang ke rumah mereka. Di masa itulah Kashif dan Anam mulai saling menyukai. Akhirnya hubungan mereka diketahui banyak orang dan kabarnya menyebar ke seluruh desa. Di rumah Shahbaz sudah tidak ada laki-laki lain karena ayah mereka telah meninggal dunia. Ketika Shahbaz keluar dari penjara dan pulang ke rumah, ia mengetahui bahwa adik perempuan yang selama ini ingin ia nikahkan dengan baik ternyata telah kabur bersama teman dekatnya, Kashif, pria yang sudah beristri. Bukan hanya itu, Anam bahkan telah menikah secara resmi di pengadilan dengan pria tersebut. Karena kejadian itu, Shahbaz dan keluarganya harus menerima hinaan serta cibiran dari warga desa. Shahbaz dipenuhi amarah. Ia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, ia akan membunuh Kashif dan Anam. Awalnya, Shahbaz hanya mengancam mereka lewat telepon.
Karena ancaman itulah, Anam sampai merekam video sambil menangis, mengatakan bahwa kakaknya ingin membunuh mereka. Namun lama-kelamaan, Syahbaz sadar bahwa jika ia benar-benar ingin membunuh mereka, ia harus mendekati mereka terlebih dahulu. Karena itu, Syahbaz berpura-pura sudah memaafkan semuanya. Ia bersikap seolah menerima pernikahan mereka dan merasa bahagia untuk mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari rencananya. Dan melalui rencana yang sudah disusun dengan hati-hati, Syahbaz akhirnya berhasil membunuh Kashif dan Anam. Hingga saat ini, proses persidangan kasus pembunuhan Kashif dan Anam masih belum sepenuhnya selesai. Pengadilan belum menjatuhkan hukuman akhir kepada Syahbaz atas perbuatannya yang begitu kejam dan mengerikan. Meski ia telah mengakui seluruh tindakannya di hadapan polisi, keputusan terakhir tetap berada di tangan hukum yang kini masih berjalan. Sementara itu, pada tanggal 23 Juni 2023, bayi laki-laki mereka akhirnya pulih sepenuhnya. Bayi itu kemudian diserahkan kepada orang tua Kashif yang menerima dan memutuskan untuk membesarkannya. Pada akhirnya, di balik semua kemarahan dan dendam yang berujung tragedi ini, hanya satu sosok kecil yang tersisa. Seorang bayi yang kehilangan kedua orang tuanya bahkan sebelum ia sempat mengenal dunia. Dan mungkin luka paling dalam dari kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan, melainkan tentang bagaimana kebencian mampu menghancurkan satu keluarga dalam satu malam. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.